Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hairunisa, mahasiswa PPLG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan PPL di MA Al-Huda Pamengpeuk, Kabupaten Bandung, pada aksi 1 pembelajaran 2 mengenai role-playing kebijakan moneter. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di hari Jumat ya, di pagi yang ceria ini di mata pelajaran ekonomi. Baik, untuk seperti biasa, untuk menambah keberkahan di pagi ini, Ibu persiapkan kepada ketua kelas untuk membimbing membaca doa. Dipersilahkan. Alhamdulillah. Baik, sebelum belajar, Ibu akan mengecek dulu kehadirannya. Hari ini adakah teman kalian yang tidak masuk? Tidak? Sama? Hadir semua, Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah kita bersyukur ya sama Allah. Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Baik, ya. Kita sekarang akan masuk ke pembelajaran kedua mengenai kebijakan moneter. Silahkan dipersiapkan alat tulis dan bukunya disimpan di atas meja. Sudah siap? Siap. Ibu mau ngecek semangatnya dulu nih, karena kita sekarang metodenya adalah role playing ya. Kita akan bermain peran. Semangat lagi? Lagi, belum kedengeran. Semangat lagi? Semangat lagi? Alhamdulillah, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, siap. Minggu yang lalu kita review dulu, kita sudah melakukan analisis mengenai kebijakan moneter ya. Kemudian dari kebijakan yang diambil 4 itu ada permasalahan-permasalahan yang menjadi latar belakang kenapa kita melakukan role playing dari masalah tersebut. Ibu minta partisipasinya, silahkan ungkapkan. Yang pertama adalah permasalahan dalam kebijakan operasi pasar terbuka. Silahkan acungkan tangan. Kira-kira masalahnya apa dalam operasi pasar terbuka? Ya, silahkan. Testia. Inflasi dari 5% ke 7%. Oke, terjadi kenaikan inflasi dari 5% ke 7%. Artinya terjadi kenaikan sebanyak 2%. Oke, kebijakan kedua adalah kebijakan diskonto. Silahkan, ada masalah apa kenapa Bank Indonesia ngambil kebijakan diskonto? Silahkan. Indonesia mengalami deflasi mencapai angka 0,27%. Oke. Indonesia mengalami deflasi mencapai angka 0,27%. Deflasi adalah kurangnya jumlah uang beredar. Siap. Yang ketiga adalah kebijakan cadangan wajib minimum. Siapa yang mau menjelaskan? Ada masalah apa? Silahkan. Oke, sama, terjadi kenaikan atau inflasi. Berikutnya, terakhir, kenapa pemerintah mengambil kebijakan kredit tetap? Ya. Jadi uang beredarnya terlalu banyak, akhirnya di situ bunga pinjaman ya dimainkan, diambil kebijakannya. Siap. Baik, kali ini minggu yang lalu kita sudah analisis, diskusi dan presentasi. Kali ini kita akan memerankan peran-peran yang ada dalam role playing. Kalian sudah memilih perannya masing-masing kan ya? Sudah, oke. Siap. Tujuannya kenapa dibuat dengan metode role playing? Supaya kalian semua di kelas bisa aktif ya, bisa mengalami bagaimana sih tergambar kebijakan pemerintahan itu di bidang kebijakan moneter. Baik, kita masuk ke kegiatannya ya. Ibu akan mengingatkan lagi bahwa di sini adalah ada 4 yang diperankan: kebijakan operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, kebijakan cadangan wajib minimum, dan kebijakan kredit ketat. Oke, berikutnya silahkan sekarang formasi duduknya berubah jadi masing-masing formasinya jadi per kelompok ya. Kemarin dibagi 5-6 orang. Silahkan duduknya bisa diatur berdasarkan kelompoknya masing-masing. So.
Sorry, gimana? Itu? Porsinya ambil dari yang pinggir. Siap. Oke, posisi sudah aman? Sudah, baik. Ibu minta setelah pembagian kelompok kita akan setting posisi untuk role playing-nya. Ibu minta masing-masing perwakilan dari kelompok satu orang untuk membantu setting formasinya. Silahkan. Siapa aja? RG terus. Yuk, minta satu kelompok. Sok. Ini masing-masing di tang itu. Ada yang masih nggak? Mama kelihatan nggak itu? Kalau luar ting tuh? Ya, siap. Ya. Nanti yang pas datang mau ngajuin kredit di sini posisinya. Ya, siap ya. Memberikan kesempatan ya. Yang pertama kepada kelompok A sebentar tapi. Nanti kelompok lain yang menyimak pemainan peran role playing ini silahkan catat kebaikan atau kekurangan dari penampilan masing-masing kelompok ya. Strong or weakness-nya. Siap? Oke. Kita tampilkan penampilan pertama dari kelompok 1. Kelompok 1 dipersilahkan ke depan. Kami dari kelompok 3 akan memeragakan bagaimana terjadinya mekanisme cadangan wajib untuk mengatasi masalah inflasi. Sebelum skenario-nya dimulai, kami akan memperkenalkan peran yang akan dimainkan. Saya Suci sebagai narator 1. Saya Wildan sebagai narator 2. Saya Zahra Aruni sebagai Bank Sentral. Saya Naura sebagai Bank BCA. Saya Rindiani sebagai Bank Mandiri. Saya Rapi sebagai Tuan B. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menetapkan kebijakan. Kebijakan cadangan wajib menjadi 5%, terjadi peningkatan sebesar 3%. Bank Indonesia mempublikasikan kebijakannya melalui konferensi pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perekonomian saat ini sedang mengalami inflasi. Berdasarkan hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia nomor sekian, maka Bank Indonesia menetapkan kenaikan cadangan wajib sebesar 2%. Dikarenakan adanya kebijakan kenaikan cadangan wajib, maka alokasi pencairan kredit bisa kita batasi jumlahnya. Kita gunakan pengawasan kredit selektif untuk mengurangi jumlah penyaluran kredit.
Bila ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka BI akan menaikkan cadangan wajib bank minimum bank sehingga dapat mengurangi kemampuan bank untuk menyalurkan dananya kepada masyarakat. Saya ingin mengajukan pinjaman kredit untuk usaha saya, Bu. Silahkan diisi data diri kelengkapan dokumennya, Pak. Nanti pihak bank akan menaikkan survei dan menilai kelayakan Bapak. Sekian role playing dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita punya pengalaman belajar dengan metode belajar yang berbeda ya. Oke. Bagaimana kesannya menggunakan metode belajar role playing? Seru. Kenapa bisa seru? Gempur, grogi. Kenapa grogi? Karena ini baru pertama ya, belum pernah. Oke. Baik, kita lakukan ini ya, penilaian terhadap masing-masing kelompok. Siap. Kelompok 1, kira-kira kelebihannya apa, kekurangannya apa? Silahkan. Kekurangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 dan 4? Bagus semua. Oke, tenang. Kan kita sudah tahu nih pengertian kebijakan moneter, tujuan, kemudian jenis dan instrumennya. Baik, setelah barusan kita menilai kelebihan kekurangan, kemudian melakukan apresiasi untuk semua kelompok, ya. Ibu kasih waktu kurang lebih 5 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Silahkan cari posisi duduk yang nyaman, boleh per kelompok, tapi asal bisa nulis di mejanya masing-masing. Ya, waktunya habis. Silahkan Ibu minta bantu dikumpulkan. Zahran sebelah sini, Torik minta tolong dikumpulkan LKPD. Oke, pembelajaran kita di pertemuan kedua kebijakan moneter sudah selesai ya. Mudah-mudahan ada pengalaman dan ilmu atau tujuan pembelajaran, kalian bisa menguasai apa itu pengertian, apa itu tujuan, apa itu jenis kebijakan moneter ya. Untuk pertemuan berikutnya ya, kebijakan kedua selain kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi apa namanya? Kebijakan fiskal. Oke ya, jadi minggu depan kita akan membahas kebijakan fiskal dengan model pembelajaran problem based learning. Kita akan mencari masalah-masalah dalam artikel gitu ya, kemudian menganalisis dan mencapai tujuan pembelajaran dari artikel tersebut. Oke, kita bisa dipahami? Bisa. Kita cukupkan pertemuan kali ini. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Tutup pertemuan kali ini dengan kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh bersiap untuk masuk ke kelas pelajaran berikutnya. Ya, atur nuhun.